Hai, Hendrik Lim di sini. Nice to see you. Hari ini kita akan bicara satu topik yang sangat menarik. Bagaimana agar produk jasa ataupun kompetensi kita itu tidak kadaluarsa, alias tidak usang dan tetap relevan dengan kebutuhan pasar. Ya, jadi ada satu teknik yang biasa dipakai untuk memastikan bahwa produk jasa maupun layanan kita itu tetap in demand, tetap relevan dengan dinamika pasar. Teknik itu disebut dengan teknik endus kepung bidik. Saya ulangi, teknik itu disebut endus kepung bidik. Tujuan teknik ini adalah untuk memastikan memapping dan mematching antara sisi kompetensi terhadap sisi komersial dan dinamika pasar. Ya, nah kalau teknik endus itu pada prinsipnya kita sensing, yaitu arah pergerakan maupun dinamika perubahan preferensi konsumen. Misalnya, misalnya produk jasa kita adalah supermarket. Wah, spektakuler. Itu selama 20 tahun luar biasa. Tapi kalau gaya perilaku grocery shopping masyarakat sudah berbeda, sementara kita tidak punya sensitivitas untuk mengamati itu sudah terjadi, dan kita tetap bergerak di teknik pendekatan yang sama, itu kita bisa kehilangan relevansinya. Akibatnya apa? Akibatnya market share-nya pasti akan tergerus. Ya kan, itu bahayanya. Contohnya itu tadi produk, contohnya lagi misalnya produk kita ini lifestyle, fashion, garment ya, apparel. Nah, kalau selama produk ini seberapapun besarnya kita itu di produk yang katakanlah konservatif, gitu, klasik konservatif. Kalau masyarakat konsumen yang selama ini kita tuju, misalnya Jabodetabek, itu ternyata bergerak lifestyle-nya sangat cepat, dan kita tidak merubah produk dan setup factory yang ada, maka kita akan kehilangan market di situ. Kecuali kita melakukan adjustment. Tapi kalau kita tidak mau adjustment sisi produksi, maka adjustment yang lain adalah untuk mengendus dan zoom in market yang mungkin bukan di situ, tapi yang tidak terlalu fashionable atau less developed market, mungkin mengarah ke Asia Barat atau ke Afrika atau ke Pasifik. Mungkin di sana lebih compatible sehingga kita tetap relevan, ya kan? Tapi kalau kita tidak menyesuaikan terhadap market yang bergeser maupun alignment sektor produksi dan ngotot tetap dengan pendekatan yang sama terhadap market yang sama, market teritori yang sama, ya habislah kita. Kecuali dia mensensing, oke, saya akan pindah ke teritori market yang lain. Di sana ternyata lebih butuh. Ya toh? Berarti ini kan ada refocusing. Nah, pertanyaannya, terus kenapa banyak yang tidak refocusing dan zoom ke market baru atau alignment di sektor produksi? Ini gini kan, ini ibarat kalau perubahan momentum pergeseran itu saya ibaratkan seperti bunga, ya, bunga mawar atau itu bunga di depan rumah saya. Bunganya berkembang semerbak gitu ya. Tapi kalau saya itu hidungnya mampet dan pilek, maka sehebat apapun kemegahan, kemolekan mawar itu saya tidak bisa mencium semerbaknya. Nah, begitu juga lah produk jasa yang dilahirkan, yang dihasilkan oleh seseorang maupun perseroan. Kalau pikirannya tidak terbuka, hanya merasa ini dulu hebat banget, kita udah pengalaman, kita udah berhasil sebelumnya, dan ngotot tidak melakukan fokus dan refocusing,
maka akan ketinggalan kereta. Keretanya udah bergerak, dia masih tetap. Tapi kalau kita punya daya sensing, daya endus yang kuat, itu bunga semerbak mawarnya itu kita bisa cium. Nah, kita bisa mengendarai momentum. Market bergerak ke timur, kita ride on momentum, seperti meniti buih. Nah, kalau itu yang terjadi, akan terasa mudah. Mirip-mirip kita menerbangkan layang-layang di tempat di mana angin. Itu namanya momentum kan. Atau kalau kita lagi naik sepeda, dapat turunan. Begitu juga lah produk, jasa, value creation ya, maupun kompetensi kita. Kalau kita melakukan zoom in ya, terus lihat fokus dan refocusing, marketnya kemana? Kita yang perlu berubah atau kita yang merubah market, pindah ke market yang lebih baru. Kalau itu kita lakukan, maka relevansi produk dan jasa yang kita hasilkan akan tetap relevan, ya, akan tetap dibutuhkan oleh pasar, dan pangsa pasar kita akan, ya, minimal akan aman dan bisa terus meningkat. Saya Hendrik Lim, salam inspirasi untuk pelaku usaha dan insan badan usaha Indonesia.